Halo teman-teman, saya Andi dan saya adalah Board Game Sultan. Hari ini saya ingin membicarakan tentang Kickstarter. Nah, Kickstarter dan GameFound adalah crowdfunding website. Crowdfunding itu artinya kita sebagai publik bisa backing atau pledge sejumlah uang untuk publisher atau produsen membuat barang atau in our case ya board game yang kita ingin beli. Nah, cara mereka bekerja bagaimana? Pertama, publisher dia punya planning, saya mau bikin board game tertentu. Dia udah planning sekitar 80-90% semua desain, semua rencana board gamenya kayak gimana dia udah ada, dan dia bikin presentasi di dalam situs ini. Kita sebagai publik, kita bisa lihat apakah kita tertarik nggak untuk beli board game tersebut. Nah, tentunya board game tersebut belum diproduksi sama sekali, yaitu ini masih di planning stage. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa berubah, yaitu rules-nya, komponen-komponen, maupun board-nya. Semua bisa diberubah dalam waktu kita crowdfunding atau setelah selesai crowdfunding, mungkin dia juga mau playtest dan berubah-ubah rules-nya dan lain-lainnya supaya board game-nya lebih sempurna. Jadi kita pertama kalau tahu mau board game apa, kita bisa ke kickstarter.com atau ke gamefound.com dan cari board game tersebut. Nah, sekarang saya ada buka satu board game yang dalam Kickstarter, yaitu Unconscious Mind. Ini sebagai contoh saja. Typical di Kickstarter itu seperti gimana? Nah, pertama di atas kita lihat ini adalah nama gamenya, yaitu Unconscious Mind. Di bawahnya itu adalah pledge, ya total jumlah uang yang sudah di pledge dari orang-orang yang tertarik untuk membeli barang ini atau board game ini. Total ada 7.396 backers dan proyek ini akan ditutup dalam waktu 7 hari. Soalnya setiap proyek itu akan ada waktu tertentu, ya mungkin dia 2 minggu atau 3 minggu yang kita bisa backing. Setelah 3 minggu atau 4 minggu itu kalau proyeknya udah ditutup, udah nggak bisa backing lagi. Dan uang yang sudah dikumpulkan akan dicairin, yaitu kita waktu beli atau waktu pledge kita masukin nomor kartu kredit kita, tapi nggak digesek langsung sama situs. Setelah end of the project sudah lewat, yaitu kalau proyeknya sudah berhasil, uang kita yang ada di credit card akan digesek dan akan ditarik oleh publishernya. Pada saat itu kita adalah satu backer Kickstarter itu. Nah, kalau kita lihat di dalam situs ini, kita scroll ke bawah, dia ada bagian kanan dan bagian kiri. Di bagian kiri itu adalah information tentang gamenya. Di sebelah kanan itu adalah pledge yang kita bisa beli, yaitu untuk support game itu. Kita lihat dulu di bagian sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah marketingnya. Jadi ada gambar-gambar barangnya, ada sedikit informasi bisa buat berapa orang, bisa berapa jam untuk mainnya dan lain-lainnya. Juga ada description berbagai tipe bundle ya, yang ini ada tipe Ego, Super Ego, dan tipe ID atau ID Lite. Beda-bedanya sih ya, basically kalau yang Ego itu buat game yang paling simple atau yang paling dasar. Super Ego yaitu yang medium lah, jadi ada lebih banyak upgrade, ada expansion yang dimasukin secara tambahan, dan juga mungkin ada banyak sedikit add-on. Kalau yang ID ini yang sepertinya yang all in, jadi ini semua expansion udah dimasukin, semua add-on udah dimasukin.
Jadi kita beli satu set komplit, udah semua yang kamu bisa beli untuk game ini udah termasuk gitu. Jadi nanti waktu kita mau backing atau mau pledge, kita bisa pilih mau yang mana, mau yang basic yaitu ego, mau yang sedang ya super ego, atau yang ID itu yang all in. Kita bisa lihat juga, kalau kita lihat di bawah ini biasanya ada video-video ya, video-video tentang reviewer, juga ada overview cara mainnya bagaimana. Dan kita bisa lihat komponen-komponennya, kadang ada review-review ditulis di situ, cara gameplaynya gimana, ada videonya. Kalau kita turun lagi ke yang bawah, ini adalah apa yang di dalam box ya. Kita bisa lihat ini komponen-komponen yang ada di dalam boxnya apa aja. Terus kita turun lagi, kita lihat oh ternyata ini gamenya ada insert. Cantik juga nih insertnya. Terus ini bisa dilihat ada expansionnya apa aja. Ini ada expansion lagi. Terus ada soundtrack juga, sama ada kartu yang hollow foil. Dan ini juga ada playmat. Ingat, nggak semua expansion atau nggak semua add-on kita perlu. Ya, jadi kalau misalnya Anda nggak terlalu suka main expansion, biasanya kamu cuma mainnya base game aja, ya mungkin nggak perlu beli yang all in, cukup beli yang base game saja. Dan kalau misalnya mau tambah deluxe-nya, bisa dibeli ala carte add-on tersebut, walaupun memang jatuhnya lebih mahal dibandingkan kalau kita beli dalam satu paket atau satu bundle. Nah, ini ada foto-foto lagi game-gamenya seperti apa, dan paling bawah kita lihat ada stretch goals. Nah, ini yang dinamain sama dia bright ideas, ini adalah stretch goals. Stretch goals itu apa? Jadi waktu dia bikin proyek ini, dia ada beberapa target gitu. Kalau kita mencapai target sekian, dia akan nambah additional komponen ini, atau ada modul itu, atau mungkin kartunya dia bikin lebih tebal atau lebih bagus, dan mungkin meeple-nya dia ganti ke yang silk print atau yang lebih cantik gimana. Jadi kalau misalnya kita lihat lebih banyak orang yang ngeback, lebih bagus buat gamenya. Nah, kita lihat ini kayaknya udah semua dibuka nih, unlock nih. Kalau stretch goals-nya sudah dibuka karena sudah tercapai targetnya, itu dibilangnya itu sudah di unlock. Nah, ini kalau saya lihat sepertinya udah di unlock semua. Ini ada video-video lagi, preview. Kalau banyak video begini itu bagus kalau menurut saya ya, karena ini berarti proyek ini banyak reviewer atau influencer yang tertarik gitu untuk bikin review. Dan kalau gitu, karena banyak exposure, saya rasa kalau nanti kita mau jual kembali board game ini setelah kita beli, kalau kita udah bosen atau misalnya kita merasa kurang suka gamenya, akan lebih gampang untuk di resale karena banyak orang yang sudah tahu dan ada banyak hype lah gitu, karena banyak reviewers. Nah, yang di paling bawah kita lihat ini penting sekali adalah bagian shipping. Kalau shipping itu bisa dilihat, pertama kita cari apakah ada nggak yang namanya Indonesia di salah satu zona-zona ini. Kalau saya lihat sekilas sepertinya tidak ada. Nah, setelah itu kalau saya lihat tidak ada, saya lihat di sini di paling bawah ada nggak Indonesia di dalam countries that they cannot ship, yaitu negara-negara yang dia tidak bisa kirim. Kalau saya lihat tidak ada. Jadi kalau tidak ada di zona-zona yang di atas dan tidak ada di countries yang dia nggak bisa kirim di bawah, berarti Indonesia adalah salah satu negara yang masuk ke
Rest of the World, ROTW. Nah, yaitu kita bayarnya paling mahal. In this case, kalau kita lihat nih, kalau kita beli yang bundle Ego, kita harus bayar 56 euro. Super Ego, kita harus bayar 60 euro. ID-nya 64 euro. Nah, ini adalah di atas yang kita bayar untuk beli buat gamenya. Jadi kalau kita contoh, kita pledge Ego 70 euro. 70 euro plus kita bayar shippingnya 56 euro, itu jatuh-jatuhnya saya harus bayar 126 euro. Jadi kalau kita sudah bayar 126 euro plus kita harus mikirkan juga waktu dia datang ke Indonesia, kita harus bayar bea cukai. Itu dibayarnya ke pemerintah Indonesia. Biasanya itu sekitar 20% dari harga total. Jadi 126 euro plus 20%. Itu adalah budget yang Anda harus pikirkan kalau mau beli game ini dengan pledge Ego. Nah, satu pertanyaan yang saya sering dapat dari teman-teman adalah, apakah lebih worth it beli yang paling murah atau yang lebih mahal gitu, atau yang all in atau yang sedang? Pilihnya yang mana ya gitu. Kalau menurut saya, kalau Anda memang seneng game ini, kira-kira akan sering main gamenya, dan mungkin Anda harus beli yang paling banyak gitu, karena Anda akan dapat semua expansionnya, yaitu ada expansion dan ada deluxe component. Kalau Anda kira-kira mainnya akan sedikit atau sebentar, udah bosen, akan mau dijual lagi, juga mungkin Anda mau beli yang all in atau yang paling besar atau yang paling banyak. Karena biasanya kalau kita mau jual, kolektor ingin beli board gamenya yang komplit gitu. Kalau bisa beli cuman yang base game aja, kadang harganya waktu kita jual akan drop. Tapi kalau misalnya kita sifatnya senang main dan kita senang koleksi buat sendiri, tapi kita nggak mau mainnya terlalu sering gitu, jadi biasanya kita main cukup yang base game aja udah puas. In that case, kalau gamenya bisa kita tunggu dan kita tahu dia akan keluar ke toko-toko retail, saya rasa lebih baik kita tunggu aja kan, kita beli di toko retail karena itu akan jatuh lebih murah. Tapi kalau buat gamenya kita tahu nggak akan keluar di retail, nah satu-satunya cara kalau kita mau main game ini ya kita harus beli di Kickstarter. Karena kalau kita beli di board game store, shippingnya dia lebih murah, kita nggak usah bayar shipping. Walaupun kalau kita beli di Kickstarter, harga retailnya MSRP-nya lebih murah, tapi karena kita harus bayar shipping dan kita harus bayar bea cukai, jatuhnya jauh lebih mahal daripada kalau kita beli di toko-toko. Dan juga kadang-kadang Kickstarter ada dijual juga di toko, yaitu dia tokonya ada backing juga Kickstarter. Biasanya dia backing sekaligus 3 kopi, mungkin 6 kopi, dan dia akan jual di tokonya. Tapi ada resiko juga untuk kita sebagai konsumen, karena pertama, kalau toko yang backing, kita nggak tahu dia belinya yang basic aja kah, atau yang full all in, atau yang mungkin yang sedang. Mungkin ada add-on yang kita ingin beli tapi dia nggak punya di toko. Atau mungkin dia cuma belinya yang sediakannya yang all in, dan kita nggak mau beli yang segitu mahal, kita maunya yang basic aja dan dia nggak sediakan. Atau mungkin karena dia punya stoknya terbatas, kalau kita kurang cepat, kurang gesit belinya, udah diambil sama orang lain, sold out, kita nggak bisa beli lagi. Dan karena ini sifatnya Kickstarter, once
semua stoknya sudah hilang, udah dibeli orang, kita nggak bisa tunggu dia restock lagi karena dia kemungkinan besar sudah tidak ada lagi untuk restock. Jadi itu adalah resikonya, apakah kita mau beli di toko atau kita mau beli di Kickstarter dengan cara backing sendiri. Nah, ada juga cara di toko dia ada pre-order. Kalau misalnya kita tahu tokonya ada pre-order, kita bisa beli di toko. Biasanya kalau kita beli di toko dengan kita beli di Kickstarter tetap lebih murah di toko karena dia beli Kickstarternya dalam jumlah banyak, jadi shippingnya dia lebih murah dan kita bisa menghemat dari situ karena modal buat dia masukin board gamenya itu lebih murah daripada kalau kita yang beli satu-satu, harga shippingnya itu hampir seharga board gamenya. Nah, satu lagi advice yang saya bisa kasih adalah di sini kalau kita lihat ini dia ada cara untuk nge-pledge without a reward ya. Kalau saya rasa kalau misalnya Anda nggak terlalu yakin apakah Anda mau beli atau enggak board game ini, bisa saja kita backing dengan cara pledge without a reward. Tapi jangan masukin $10 atau €10, itu terlalu banyak. Cukup masukin saja €1. Dengan cara itu kita pledge €1, nanti kita akan dapat akses ke semua update dan kita juga dapat akses ke Pledge Manager. Setelah proyeknya selesai, mungkin 3 minggu atau 1 bulan kemudian, dia akan keluarin Pledge Manager. Pada saat Pledge Manager keluar, itu adalah waktunya untuk kita masukin semua data-data kita, yaitu make sure alamat kita benar. Dan pada saat itu kalau misalnya kita mau upgrade dari pledge yang $1 gitu, misalnya kita mau upgrade ke pledge yang basic, itu bisa. Atau mungkin kita punya pledge itu yang basic yang 60, yang misalnya ini yang €70, tapi kita mau masukin ke pledge yang €90 misalnya, masih bisa di dalam Pledge Manager. Atau kalau kita mau tambah additional add-on ya, kita juga bisa di Pledge Manager. Tapi ingat, kita bisa tambah pledge kita. Jadi dari jumlah yang lebih sedikit ke yang lebih besar itu no problem. Tapi kalau misalnya kita mau downgrade, misalnya kita udah pledge di awal-awal nih yang €90, terus kita mau pindah ke pledge yang €70 atau kita mau diturunin pledge-nya ya, itu nggak bisa. Jadi waktu kita mau nge-pledge, saya rasa tolong hati-hati dulu, jangan nge-pledge yang paling mahal kalau Anda belum yakin mau beli yang paling mahal. Lebih baik kita beli yang paling murah dulu atau kita pledge without a reward aja dulu yang €1 atau $1, dan pada saat kita buka Pledge Manager kita baru pilih apa yang kita mau ya. Pada saat kita buka Pledge Manager, waktu sudah lewat lah 1-2 bulan, mungkin Anda sudah tahu lebih banyak tentang game ini, mungkin lebih banyak reviewer yang sudah review gamenya, mungkin ada yang bilang lebih bagus atau kurang bagus atau bagaimana, dan kamu bisa bikin keputusan yang lebih tepat pada saat itu. Nah, jadi kalau misalnya mau kita pledge-nya tunggu nanti aja ya. Dan juga di Pledge Manager kita akan lihat shipping cost-nya berapa. Soalnya kalau kita lihat tadi shipping cost yang di website ini adalah estimasi. Jadi akan ada kemungkinan akan bisa berubah. Jadi nanti kita akan lihat finalnya apa. Oke. Ini Kickstarter. Kalau saya mau kasih lihat juga di GameFound. GameFound juga seperti Kickstarter, mirip-mirip tapi websitenya sedikit beda. Nah, ini adalah GameFound untuk game namanya Tabriz. Kalau kita lihat ini infonya di atas adalah slideshow. Terus di bawah kita bisa lihat ini udah berapa uang yang dikumpulkan dan ada berapa orang yang backernya, dan sisanya ada berapa hari lagi untuk
proyek-proyek ini. Kita bisa lihat juga ini bisa main berapa player dan berapa jam ya diperlukan untuk main. Terus habis itu ini adalah marketing info, gambar-gambar, dan ini adalah marketing info. Dia kasih lihat di sini kalau mau baca atau mau lihat apa ada di dalam boxnya bisa klik di situ. Sedikit review, dan di bawah ini adalah pledge-nya. Ada beberapa tipe pledge-nya. Ini yang Premier Edition atau yang basic, dan ada yang Grand Bazaar Bundle yaitu yang lebih premium ya. Ini adalah add-on kalau mau tambah a la carte, bisa beli lagi di sini. Nah, ini juga adalah stretch goals yang sudah di-unlock. Ada apa aja kita bisa lihat ya. Terus ini adalah instruksi how to play, cara mainnya bagaimana. Dan kita ke bawah ada review-review. Nah, ini kita bisa download the rulebook. Kalau misalnya kita mau baca rulebooknya kayak gimana, kita bisa lihat. Untuk mereka yang punya Tabletopia, bisa juga dimainkan Tabriz ini di Tabletopia. Kalau misalnya mau coba dulu sebelum dibeli, boleh nih Tabletopia. Nah, ini juga kita turun ke bawah, kita lihat shipping. Nah, ini shipping kita cari juga ada nggak Indonesia. Oh kita lihat nih region 5, Bahrain, Brasil, Saudi Arabia, Indonesia. Berarti kalau kita backing ini, kita bayar shippingnya di angka $55 untuk region 5. Jadi kalau kita lihat nih backingnya berapa ya, kita lihat naik lagi ke atas. Nah, ini Premier Edition $60 plus ya, tadi shippingnya 55, jadi kita harus bayarnya $115 ya. Kalau yang Grand Bazaar ya 85 tambah 55 yaitu 140 ya. Bener nggak ya, saya tadi 55, saya juga lupa. Nih ya, betul 55. Jadi ingat, selain itu juga jangan lupa harus tambah 20% ya, kurang lebih lah ya untuk bea cukainya. Jadi ya harus dipikir-pikir dulu. Sama seperti yang Kickstarter, kalau Anda belum yakin bisa juga di backing dengan uang $1 saja untuk dapat akses ke Pledge Manager. Ini adalah show your support. Kalau kita masukin di sini your pledge amount, kita masukin angka 1 aja dan add to pledge untuk bisa akses Pledge Manager-nya nanti. Oke. Nah, itu adalah GameFound. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah GameFound sama Kickstarter. Dua-duanya juga bagus. Tergantung saja kamu suka game yang mana. Ya, gamenya either ada di GameFound atau ada di Kickstarter, dan dua-duanya juga reliable. Tapi satu hal yang saya mau jelasin juga ya buat Anda. Kickstarter dan GameFound pada dasarnya ini ada resikonya. Resikonya apa? Pertama, ini ada resiko walaupun kecil, ada kemungkinan barang dikirimnya terlambat, yaitu dia biasanya waktu kita beli dari kita pledge sampai dia kirim itu kurang lebih biasanya sih sekitar 1 tahun lebih. Tapi ada juga proyek-proyek yang kurang efisien mungkin ya publishernya, dia terlambat. Ya, dia kirimnya barangnya mungkin 2 tahun, ada juga yang sampai 3 tahun baru dikirim. Jadi ya harus hati-hati lah ya. Kedua, atau yang lebih parah lagi, ada juga kemungkinan mungkin publishernya bangkrut, yaitu publishernya nggak bisa kirim barangnya sama sekali. Jadi uang yang kita sudah pledge itu hilang, nggak akan balik lagi, nggak ada refund. Jadi walaupun itu kemungkinannya sangat rendah, tapi ada aja yang terjadi. Dan saya punya teman yang sudah rugi karena dia backing board game yang ternyata
nggak di fulfill atau nggak dikirim-kirim sama publishernya, karena publishernya ya bangkrut atau kabur. Oke, jadi itu adalah resiko-resikonya. Dan setelah itu saya rasa sudah selesai presentasi saya untuk Kickstarter dan GameFound. Apabila Anda suka konten-konten seperti ini, tolong jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalnya Anda merasa informasinya sangat membantu, tolong di like. Dan kalau misalnya Anda ada pertanyaan, tolong di komen. Saya akan berusaha untuk jawab semua komen yang ada di video ini. Dan jangan lupa untuk coba nonton buat konten-konten kita tentang board game di channel ini. Terima kasih atas kehadiran Anda di video ini dan selamat jumpa. Dadah.